Derby da Italia. Akhirnya nih pertandingan yang kita tunggu-tunggu, Juventus versus Inter Milan yang akan dihelat di Minggu 16 Februari nanti. Nah, ini bukan pertandingan biasa ya pastinya, penuh dengan sejarah, rivalitas, gengsi dua raksasa Italia, klub sepak bola. Nah, ini Juventus dengan tradisi juara mereka sedangkan berusaha bangkit nih di asuhan Thiago Motta. Sementara itu nih Inter Milan saat ini berada di puncak performa, juga tentunya ingin mempertahankan momentum untuk terus bersaing memperebutkan gelar juara Serie A. Bersama saya Sekar Nasli dan ada 3 pundit keren-keren pada hari ini. Ada Mas Paundra. Halo Mas Paundra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Riki. Halo Mas. Halo, assalamualaikum. Dan ada Oh iya, halo. terlalu semangat nih. Oke, ada Mas Andar. Halo Mas Andar. Halo, thank you Sekar. Halo teman-teman Suara Juventus ini, Andar Sofyan. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau bacain klasemen sementara dulu nih. Inter Milan ada di posisi 2 dengan 54 poin dan Juventus sayangnya ada di posisi kelima dengan 43 poin. Jadi ada selisih sekitar 11 poin lebih ya. Oke. Nah, nantinya juga liga ini akan mempertemukan 2 striker top liga. Di Inter ada Marcus Thuram dengan 13 gol di musim ini, dan di Juventus tentunya ada Kolo Muani dengan total 5 gol ya, tapi cukup lah performanya untuk di musim ini. Dan selain itu laga ini juga akan menjadi ujian mental dan taktik nih bagi kedua pelatih, yaitu Thiago Motta dan Simone Inzaghi. Oke, kita langsung preview pertandingan yang akan datang nanti di Minggu lebih dalam bersama para pundit. Oke, pertanyaan pertama, gimana nih perkiraan strategi Thiago Motta dalam menghadapi laga ini? Mungkin boleh kita lihat yang paling semangat, Mas Paundra. Silakan Mas. Semangat banget dia emang nih. Emang gue kelihatan semangat ya? Semangat banget loh. Hati-hati ya. Oke, melawan Inter Milan nih bukan suatu pertandingan yang mudah ya, sudah pasti. Gue berharap ada rivalitas yang seru gitu. Jadi beberapa pertandingan terakhir kayaknya udah jarang ada lagi nih bumbu-bumbu drama gitu. Jadi gue berharap ini pertandingan yang lebih ada drama lagi lah, bumbu-bumbu lah. Terkait strategi tadi tuh yang harus dipikirkan oleh Motta adalah rotasi pemain, karena kita kemarin habis main lawan PSV di tengah pekan, kemudian ya memang sih masih ada waktu 5 hari lah ya, lumayan sebenarnya cukup sih buat menjaga kebugaran. Tapi berkaca dari pertandingan lawan Napoli, ketika kita udah unggul di babak pertama, bermain sangat hebat, kemudian di babak kedua kita benar-benar kehabisan tenaga, kehabisan bensin. Dan apalagi 3 pertandingan itu starternya hampir nggak berubah tuh. Pemainnya itu aja yang dipasang jadi starter. Jadi gue lebih memikirkan ke masalah strategi rotasi yang dilakukan oleh Motta. Masalah pendekatan bermainnya sih, karena kita bermain di kandang sendiri, menurut gue Juve harus bisa tampil lebih menekan ya, inisiatif nyerang, intensitasnya juga harus tinggi. Ya cuman itu tadi, kita harus mewaspadai Inter yang mereka istirahat nih 1 minggu. Sementara Juve harus bermain di Liga Champion gitu kan, salah lo sendiri ya kan. Main playoff deh tuh jadinya. Ya jadi itu sih gue lebih melihatnya ke strategi rotasi pemain sih. Jadi Motta benar-benar harus memikirkan, karena itu yang gue kritisi di Twitter gue belakangan itu mengkritisi Motta bolak-balik melakukan kesalahan, masalah ketidakkonsistenan ya, dari babak pertama bagus, babak kedua jelek, abis golin gak lama kebobolan, jadi akhirnya gagal menang. Nah ini berarti ada problem gitu. Mendingan lu fokus dulu deh benahin problem itu. Gimana caranya kita bisa tetap mainnya tuh kayak AC Milan, waktu lawan AC Milan tuh 2-0 tuh dari awal sampai habis tuh tetap terjaga tuh intensitasnya. Nah lu pikirin tuh gimana caranya tuh, lu kan pelatihnya gitu ya. Itu sih kalau gua. Ya, tolong pikirin ya Pak Thiago. Sabar. Tolong sabar. Oke. Mas Riki, gimana Mas strateginya kira-kira? Oke. Ini El Clasico-nya Italia ya kalau kita bilang ya sekarang. Jadi pertandingan bersejarah lah, rivalitas 2 tim yang memang punya ya dendam pribadi kali ya. Sama-sama tahu lah dendam pribadi lah. Jadi nggak cuma di Italia sana, di sini juga fansnya kan kadang rewel ya. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang seru, udah pasti, ya kan? Pasti. Udah pasti akan menjadi pertandingan yang seru. Dan gue berharap menjadi pertandingan yang menarik ya Sekar ya. Jangan sampai kitanya diserang mulu gitu ya kan. Karena nih Juve nih di 3 pertandingan terakhir nih kita kalah possession terus nih. Sekarang nih ya kan. Bahkan baru kemarin kita agak menang lagi pas lawan PSV.
Di Liga Italia itu kita kalah possession kebanyakan terakhir 3 pertandingan 2 pertandingan terakhir. Iya betul, makanya lawan Como pun kita kalah kemarin gitu. Jadi gue berharap ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan apalagi ini lawannya Inter, so akan menjadi sesuatu bumbu-bumbu yang sangat menegangkan. Jadi gue berharap ini bisa menjadi pertandingan yang menarik lah. Itu aja sih harapan gue dan tidak kalah sih. Gitu. 3-5-2 udah pasti nggak bakal berubah. Sekarang percaya sama gue nggak bakal berubah. Kan? Juve-nya. Oh, Juve-nya. Sama. Udah sih itu aja sih. Oke, Mas Ander? Iya, ya sebenarnya intinya bagaimana kita sadar bahwa dari menit pertama bangun gitu. Apa yang terjadi di pertandingan-pertandingan kemarin yang kita akhirnya 3 kali beruntun menang kan kita sadar bahwa kita harus menguasai lapangan, kita harus menguasai pertandingan. Ketika kita losing grip di lapangan, itulah kejadian di lawan Napoli itu gitu. Kalau selama dan termasuk kebobolan juga yang lawan PSV itu karena kita losing grip gitu. Kalau kita bisa konsisten terus menekan dan dengan serangan cepat, counter dan lain-lain, memanfaatkan kreativitas pemain tengah kita sih harusnya lawan Inter akan menjadi laga mudah ya. Kita bisa expose mereka punya winger-winger yang meninggalkan posnya gitu. Kita punya kekhawatiran misalnya terhadap Dumfries dan Di Marco, tapi kalau justru kita yang menguasai lapangannya, justru kita yang malah bisa bisa infiltrasi pertahanannya Inter tuh dari sisi itu gitu. Ya memang harus balik lagi, memang kalau dibilang secara pertandingan taktikal ya lebih banyak mentalnya sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat cerita atau historical kemarin kemarin Inter lawan Fiorentina bolak-balik 1 kali Inter kalah dibantai Fiorentina di Artemio Franchi di Florence, kemudian mereka bisa menang di San Siro gitu, di Meazza. Artinya kan ada kesempatan bahwa ketika kita main di kandang kita bisa kayak Fiorentina gitu, membuat Inter kocar-kacir. Dumfries tuh mati kutu gitu ketika itu gitu, karena main di rumah itu akan memberikan semangat lebih untuk lo lebih Spartan, dan Spartan ini yang membuat pertandingan modelan derby d'Italia ini jadi beda gitu. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh Juventus gitu sih. Oke. Tapi kalau kita lihat 5 pertemuan terakhir di Inter nih, Inter 2 kali menang, 3 kali seri, cukup pasti secara mental juga lebih kuat. Nah, kira-kira menurut Pundit nih, apakah Juventus bisa memutus tren ini di kandang kita nanti? Mungkin dari Mas Paundra lagi deh. Inter memang saat ini posisinya dari secara klasemen di atas kita, secara kesulitan dan kedalaman skuadnya juga lebih di atas kita. Secara mentality juga, mental bermain mereka juga lebih dari kita lah, karena ya Juve sekarang sekumpulan anak-anak muda gitu ya, belum ada mental bertanding, mental juaranya belum ada. Nah, ya kita harus melupakan skor-skor yang tadi udah dibilang itu tuh, hasil-hasil kemenangannya Inter di 5 pertandingan terakhir tuh harus kita udah lupain aja. Jadi kita harus fokus di pertandingan ini, harus ditanamkan dari awal. Bener tadi Ander bilang harus dibangun dari awal. Lo harus bangun nih, lo harus menang gitu. Nggak ada istilah seri lagi, nggak ada apalagi kalah ya. Lo dari menit pertama lo harus bisa memulai pendekatan pertandingan itu, lo harus menang gimana pun caranya. Mau lo main gerasak gerusuk kayak pokoknya harus menang gitu. Jadi lupain tuh skor-skor yang sebelum-sebelumnya, dan benar juga kita didukung sama supporter sendiri ya, main di depan publik kita sendiri. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu, apalagi kemarin kita juga habis menang kan lawan PSV, trennya lagi enak nih. Habis menang lawan Empoli, Como, kemudian PSV. Nah, harusnya selanjutnya tuh Inter gitu, jangan sampai momentum ini turun. Jadi semoga kita bisa menjaga itu, kita melupakan skor-skor yang udah lewat. Ya kita bisa meraih kemenangan. Gue sih yakin sih bisa meraih kemenangan besok. Oke, harapannya lebih optimis ya Mas. Yoi. Oke, Mas Ricky gimana Mas? Yakin gak nih, bisa gak? Oke, selalu menjadi pertandingan yang berat ya sekarang ya menurut gue setiap lawan Inter ya, karena semenjak dominasi Juventus putus 9 musim berturut-turut kemarin, semenjak itulah Juventus sulit menang lawan Inter Milan gitu. Jadi sebesar apapun pertandingannya melawan Inter Milan tuh selalu berat. Itu yang ada di pikiran gue selama ini gitu, karena hasilnya pun menunjukkan seperti itu gitu. Cuman walaupun Inter memang Inter hanya merasakan 1 kekalahan dari 5 pertandingan terakhir di Liga, itu sesuatu yang luar biasa sih ya. Dia memang timnya udah jadi gitu. Jadi menurut gue memang bukan lawan yang
gimana ya? Gue takut dibilang inferior nih gitu ya, takut duluan ya. Cuman memang melihat kualitas yang ada sekarang, gue menilai memang saat ini mungkin Juventus di bawah mereka gitu. Tapi sesuatu yang besar mungkin akan terjadi di sebuah pertandingan yang besar juga gitu. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di sebuah pertandingan dengan intensitas dan emosi yang tinggi seperti ini gitu. Jadi gue berharap 3 kemenangan beruntun yang udah kita dapatkan di beberapa match terakhir, gue merasa itu bisa menjadi bahan acuan lah buat skuad Juve muda ini gitu ya. Kemarin tadi Mas Andar udah ngomong kan 25 tahun ya kan. Rataan average itu paling muda di Liga Champions kan. Jadi mungkin untuk melawan Inter yang sudah punya banyak pengalaman, sudah punya banyak Scudetto, tidak hanya dibutuhkan sebuah skill gitu ya, mungkin butuh mentalitas dan lain-lain ya. Gue berharap Thiago Motta bisa memberikan mentalitas yang cukup lah untuk pemain-pemain muda ini gitu sih. Itu sih dari gue. Masih dengan mentalitasnya Mas. Yes, benar. Ya, Mas Andar mungkin selain mentalitas apa Ya, nih yang sebenarnya historical data 5 pertemuan terakhir itu buat saya nggak relevan lagi sekarang. Dalam arti nggak relevan karena the whole team berganti, pelatih berganti, gaya main berganti. Satu-satunya yang relevan adalah kemampuan kita menahan Inter 4-0 di kandangnya mereka, dan itu Spartanya gila-gilaan gitu. Dan menurut saya kalau kita bisa menahan Inter di hadapan 80.000 tifosinya gitu, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa memenangkan pertandingan di kandang kita. Jadi buat saya data-data itu tidak menakutkan dan tidak relevan lagi gitu. Satu-satu yang relevan cuma kita bisa bersaing 4-0 di leg pertama, di pertemuan pertama, ketinggalan duluan gitu. Sehingga ini sebenarnya suatu modal yang positif buat Juventus gitu. Buat saya tekanannya lebih besar di Inter dibanding Juventus. At this point we are the underdog. Dan underdog mentality ini sesuatu yang bagus juga buat anak-anak muda ini gitu, sehingga mereka bisa bermain lepas, bisa mengekspresikan dirinya dibanding Inter yang mungkin akan lebih saklek, lebih terpaku oleh apalagi mereka belum lama juga dibantai Fiorentina gitu. Bagaimanapun kan mereka punya kekhawatiran nih, kalau gue away lagi, gue dibantai lagi nggak nih gitu kan. Sehingga hal-hal inilah menurut saya menjadikan Juventus punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, kita menang di usia-usia muda juga ya Mas. Oke, kalau untuk kita agak ngeprediksi sedikit nih Mas, untuk kunci kemenangan di dua klub ini kira-kira apa nih? Kita mungkin bisa analisis lebih ke kelemahan yang bisa dimanfaatkan antar dua klub ini. Apa kira-kira? Dari Mas Paundra lagi deh. Yang pertama mental pasti. Mental, oke. Ya, mental udah. Lo mau sejago apapun kalau lo mental pas masuk ke lapangan udah nunduk, takut kalah, ya itu udah bisa siap-siap kalah gitu. Tapi kalau lo semangatnya dari awal udah pengen menang, apalagi ini Inter Milan, rival lo paling besar, ya maka itu bisa terjadi gitu, mau gimana pun caranya. Dan yang kedua ya rotasi pemain itu sih yang tadi gue udah sempat bahas gitu. Ini jadi kelemahannya Juventus yang ketika di babak pertama kita main bagus, babak kedua kita tiba-tiba culun. Kemampuan Motta yang agak sedikit gagap beradaptasi dengan perubahan permainan tim, permainan lawan ya, lawan AC Milan di Coppa Italia, Supercoppa, kemudian lawan Napoli, kemudian lawan Fiorentina itu Motta tidak sanggup beradaptasi ketika permainan lawan itu berubah gitu ya. Mereka ketika habis kita unggul, lawan masukin pemain, pergantian substitusi segala macam. Nah, kita nggak segera mengantisipasi itu gitu. Nah, ini yang menjadi titik kelemahannya bisa dimanfaatkan oleh Inter. Bukan nggak mungkin kita akan unggul duluan lagi nih di babak pertama 1-0, tapi khawatirnya adalah di babak kedua bisa diseriin gitu. Itu yang udah terjadi di bahkan berapa 8 pertandingan terakhir kali apa 10 mungkin ya. Selalu kayak gitu kejadiannya. Jadi itu jelas fakta yang tidak bisa terbantahkan tuh. Kelemahan kita emang di situ. Konsistensi di babak pertama dan di babak kedua. Oke. Mas Riki? Iya, gue melihat ada beberapa kelemahan Inter dari pertandingan terakhir yang gue tonton ya, Inter lawan Fiorentina gitu ya. Inter itu menguasai 72% ball possession guys, lawan Fiorentina gitu, tapi akhirnya dibantai 3-0. Ya kan, jadi ada beberapa hal yang mungkin memang menjadi catatan gue gitu ya. Inter itu kelemahan lini belakangnya parah ternyata gitu. Jadi statistiknya adalah trio Bastoni, Acerbi dan siapa satu lagi? Bukan, satu lagi. Pavard yang paling sering main ya. Pavard, Bastoni dan Acerbi itu ternyata kebobolan lebih banyak gitu. Justru dibanding adanya De Vrij waktu itu gitu di awal musim gitu. Jadi
Mungkin ini yang menjadi salah satu yang bisa kita manfaatkan gitu ya sekarang ya, karena kita punya winger muda dengan speed tinggi gitu ya. Mereka hanya menyisakan Alessandro Bastoni di situ yang masih muda, ya nggak sih? Dua-duanya udah di atas 30 tahun kan, Pavard dan Acerbi gitu ya. Darmian. Inter itu dihuni banyak pemain yang sudah berumur menurut gua gitu, Ya, tapi makanya mau lebih mateng ya. yes, tapi mentalitasnya mungkin lebih mateng gitu. Tapi pemain-pemain ini nggak akan berumur lama lagi menurut gua di Inter Milan gitu ya. Jadi maksud gua tidak akan memiliki masa tenggang kartu Telkomsel kali ya. Nggak, jadi memang itu salah satunya gitu. Yang kedua adalah mereka sangat jelek dalam mengantisipasi serangan balik gitu. Nah, sedangkan Juventus yang beberapa pertandingan terakhir ini mengandalkan serangan balik, ya mudah-mudahan ada celah lah di situ. Gue berharapnya sih kayak gitu ya guys. Jadi mungkin itu ya. Kalau dari Juventus kelemahannya ya kita sama-sama tahu pemain muda. Kadang di level tertinggi mereka nervous dan kehilangan kehilangan gaya main seperti yang biasa mereka on fire gitu ya. Kadang di menit-menit tertentu mereka kehilangan momen gitu ya. Jadi gue berharap sih adanya rotasi tim dan bahkan pemain-pemain yang kita andalkan, kita idolakan seperti Koop Meiners gitu kan. Kadang hilang di pertandingan-pertandingan penting gitu. Jadi itu menjadi salah satu kelemahan Juventus saat ini sih gitu. Rotasi pemain juga penting. Rotasi banget ya, Mas, pemain penting banget dipertimbangkan. sih. Iya. Oke. Mas Andar gimana nih Mas? Apa? Iya, kalau saya ngelihatnya sih sebenarnya tren yang membaik buat Juventus yang sejak rasanya setengah musim ini soal tim cohesion ya. Pemain ini bingung harus umpan ke siapa, bingung harus berbagi dengan siapa. Ini yang tren ini kelihatannya makin sini makin baik gitu, makin kenal teman yang ada di lapangan, makin kenal teman yang sama-sama pakai jersey yang sama gitu. Sesuatu ya kalau Allegri bilang gitu ya. Dia manggil pemainnya pakai nomor punggung. Iya, nomor 7 iya, gitu. makanya. Kayak nggak kenal kan. Nah, sekarang tuh udah mulai kenal gitu. Udah kelihatan gitu. Sekarang udah mulai kenal dan lini belakang juga tadinya kita punya kelemahan set piece, pemain-pemain kita tingginya agak kurang. Sekarang dengan masuknya Renato Vega cukup boost yang sangat besar gitu untuk lini pertahanan, walaupun ya kita masih punya isu dengan back kiri Kelly yang belum juga menjadi ya in a way ini pemain baru, kita harus tahu diri bahwa ekspektasi kita juga ya he's not Cambiaso tapi he's better than Rui gitu buat saya. Jadi ya memang tim cohesion itu rasanya bisa jadi titik di mana Juventus mendapatkan 3 poin, walaupun kelemahannya juga di situ gitu. Lini pertahanan kita yang masih belum kenal banget nih, karena masih pada baru dan sering berganti, ntar McKennie di kiri dan lain-lain. Ini juga sesuatu yang pasti akan di apa ya, zona infiltrasi masuknya Inter juga pasti di situ gitu. Gimana caranya mereka langsung masuk ke bypass lini tengah kita, langsung ke lini pertahanan kita gitu. Dan itu ya kelemahan kita juga, which is kelemahannya Inter juga in a way. Mereka memaksimalkan wing-wingnya itu di Marco dan di Dumfries. Ya di situ juga kalau kita bisa holding bola, katakanlah Thuram handling di lini tengah, breaking the balls, ya kita bisa counter dan mencetak gol. Gol. Gitu. Ujungnya gol. Oke. Tapi berkaitan dengan orientasi pemain tadi Mas. Nah, ini kan kalau kita flashback ke waktu Juventus main sama PSV, itu kan kita lihat sama-sama bahwa Kelly ini tampil kurang maksimal nih. Kalau misalnya nanti dia dimainin lagi nih di Inter Milan, lawan Inter Milan, sementara nih Dumfries dari Inter dikenal sangat cepat di sisi kanan, juga biasanya tuh berani masuk nih ke kotak penalti lawan. Tapi meanwhile si Cambiaso belum pasti bermain. Nah ini gimana nih? Apakah McKennie ini harus kita tarik ke back kiri? Gimana prediksi dari para pundit? Kira-kira susunan pemain dan skor akhirnya boleh sekalian nanti diprediksi. Dari Mas Pounder deh lagi. Poundra. Andra. Poundar. Keselip. Keselip. Sorry. Dari susunan pemain. Kelly dulu ya, Kelly Stroyer nih. Iya, Kelly belum meyakinkan sih, gua nggak tahu ya, nih kok Juve ketemu aja pemain Pokemon macam ini. Astaga. Jadi
pemain yang jadi cadangan mati di timnya, ya mungkin satu-satunya yang bisa kita pinjem sih mungkin ya. Cuma ya memang tujuannya untuk nge-backup sih. Jadi tapi ya minimal jangan bodoh-bodoh amat juga gitu. Jadi pas kemarin ngelihat 2 pertandingan setengah main lawan Como dan 1 pertandingan lawan PSV itu belum meyakinkan banget gitu. Digocek sama Perisic, passing salah-salah mulu. Gue jadi kayak ngelihatnya Juve is making another lord gitu jadinya. Jadi kayak mukanya aja nggak meyakinkan juga gitu loh. Kan ini kayak ada aura-aura lord gitu. Aura-aura sampah gitu kan. Jadi ya berharap sih enggak gitu ya. Cuman karena dia pemain Inggris juga kali ya. Gue juga ilfil gue kalau ada pemain Inggris main di Serie A gitu. Iya, Juve punya pengalaman buruk ya sama Iya, Inggris. jadi ya oke lah. Anyway, gue masih belum bisa melihat Kelly itu sebagai salah satu pemain yang bagus gitu, barang bagus gitu ya. Beda sama Renato Vega, Kolo Muani, Alberto Costa kita belum tahu. Kalau dari sisi lanjut berkait ke masalah formasi pemain tadi ya, McKennie, gue juga lebih setuju kalau McKennie ditarik ke bek kiri sih. Kelly itu benar-benar lawan PSV aja kemarin ya kayak gitu mainnya gitu. Apalagi besok lo ketemu pemain-pemain Inter yang lebih ganas-ganas lagi. Dumfries lah, lalu ada Lautaro gitu. Lo bisa ditekuk sana tekuk sini. Jadi kalau menurut gue sih McKennie better masuk ke bek kiri lagi. Meskipun McKennie juga berguna sih di AMC ya. Kemarin 2 pertandingan cukup bagus. Tapi kayaknya untuk kebutuhan karena kemungkinan Cambiaso nggak bisa main, ya kayaknya lebih baik kalau nggak Savona lagi di bek kiri, ya mendingan McKennie gitu. Nah itu tinggal lo atur aja tuh nanti Mota tuh. Kalau gue sih berharap susunan pemainnya tuh beda ya, berubah dengan 3 pertandingan terakhir. Mota nih kebiasaannya gitu tuh. Pasti tuh 2 pertandingan atau 3 pertandingan tuh skuadnya sama tuh starternya tuh. Mau kalah mau menang tuh sama aja kayak gitu. Tapi biasanya kalau udah 3 kali biasanya berubah sih. Nah gue berharap ya kiper pasti di Gray, Gatti, Vega. Kanannya mungkin bisa Weah lagi kalau dia nggak capek. Kirinya mungkin bisa Savona, tapi kalau seandainya McKennie yang ngisi di situ, mungkin kanannya bisa Savona, bek kanannya. Jadi mungkin antara itu ya. Gue berharap sih itu. Gue nggak berharap Kelly turun lagi. Tengahnya mungkin Locatelli dan gue berharap Thuram bisa jadi starter lagi. Thuram ini udah 3 kali nggak jadi starter, jadi harusnya dia bisa lebih fit untuk pertandingan ini. Kemudian di lini depannya ada Conceição, gue berharap juga dia bisa main lagi jadi starter. Kemudian Yildiz di tengahnya gue berharap ada Nico Gonzalez di situ. Jadi Nico Gonzalez bisa mengisi di posisi tengah AMC. Atau mungkin Koopmeiners tapi dengan formasi 4-3-3. Jadi balik lagi Locatelli, Thuram, Koopmeiners itu bisa mengisi lini tengah. Menurut gue itu cukup solid tuh 3 pemain itu kalau bermain di tengah. Asal jangan Koopmeinersnya terlalu maju ke depan. Striker ya tentu ya Randall, Vlahovic. Kolo Terrorita. Vlahovic dong. Kolo Vlahovic. Ya kalau Muani lah kalau gue sih berharapnya. 4 pertandingan kemarin main bagus, agak kurang sedikit lagi golin kemarin tuh. Jadi 4 pertandingan 5 gol ya pencatatan yang luar biasa sih. Lengkap banget. Tapi kalau skor Skor ya? Skor ya nggak usah gede-gede lah ya. 4-0 lah. Ya 2-0 lah, 2 gol lah. Kayak waktu lawan Milan gitu. 2-0 Juventus 2-0 Juventus. Iya loh, jangan Inter. Oke. Mas Riki gimana nih Mas? Lihat Kelly ya, aduh dia ratingnya jelek kemarin ya, sekarang ya memang permainannya gimana ya mainnya ya. Gua kalau ditanya ya mirip McKennie, gue lebih prefer McKennie, gue setuju sama Pondra gue. Lebih baik kita mengorbankan gol-golnya McKennie untuk menjaga sayap-sayap Inter yang luar biasa cepatnya gitu. Jadi gue lebih prefer McKennie yang diturunin ke belakang gitu, karena gue lihat Kelly ini terlalu hijau mungkin karena nggak pernah main ya. Jadi intensitas mentalitasnya juga menurun gitu. Jadi untuk perakhiran formasi gua main di 4-3-3 kayaknya. McKennie, Vega, Gatti sama Timothy Weah di bek kanan gitu. Lalu ada Khéphren Thuram dan Locatelli. Gue berharap Koopmeiners kembali ya kan, Koopmeiners kembali menunjukkan performa yang bagus. Lalu di lini depan gue berharap Chico, Yildiz dan Randall Kolo Muani lah ya. Ya kan kayaknya itu formasi terbaik deh yang kita punya sekarang gitu. Lagi fit semua lagi. Yes, lagi fit semua, lagi on fire semua, lagi 3 kemenangan berturut-turut. Jadi menurut gue ini saatnya kita membalas Inter lah. Oke, skornya Mas? 2-1. 2-1. Oke. Terakhir nih dari Mas Andar. Ya, tentu Kelly lawan PSV emang harus main ya, dalam artian kalau tidak dikasih kesempatan ya
gimana lagi gitu. Toh kita memang udah beli dan butuh juga gitu. Jangan jadi Alberto Costa juga nggak pernah main sama sekali, buat apa gitu kan. Tapi mungkin lawan Inter ya kita harus lebih rigid ya, dalam artian ini yang dilawan adalah sayap-sayap yang sayap-sayap yang sulit dipatahkan gitu. Jadi memang harus lebih solid. Buat saya sih McKennie rasanya lebih bagus di dekat gawang lawan dibanding lini pertahanan. Jadi saya lebih percaya taruh Savona di situ gitu dibanding McKennie. Karena bagaimanapun ya kita lihat McKennie itu apa ya, kalau kita buntu tuh dia yang golin gitu. Dan faktanya kemarin Kolomuani aja buntu juga di PSV gitu, lawan PSV. Jadi buat saya formasinya di Gray, kemudian Timo Weah, Gatti, Vega, Savona, kemudian di tengahnya Locatelli, Douglas Luiz, Douglas Luiz, McKennie, kanan kirinya Nico sama Yildiz, di depan Kolomuani. Skornya 3-1. 3-1. Oke. Di Gray dan clean sheet nih belum gitu, jadi 3-1. Iya ya. Makanya gue clean sheet, prediksi gue 2-0. 3-1 gue. Oke, harapannya semoga Juventus menang, karena ini kalau di aku juga cukup penting, karena setelah tahu teman-teman aku di Suara Juventus ini itu ternyata banyak teman-teman yang Inter Milan. Waduh. Sekarang berapa tuh? Kalau dari sekarang berapa skornya? Berapa ya? Ikut yang AC Milan kali ya, 2-0 deh. 2-0 biar trennya Aman. sama. Oke, itu dia diskusi seru kita pada hari ini. Kalau teman-teman Suara Juventus ini berapa nih prediksi skornya dan juga formasi strateginya? Oke, jangan lupa di komen ya, yang pasti di like dan subscribe. Dan bagi teman-teman juga yang mau ikut kita join di sini diskusi, bisa langsung join membership Suara Juventus ini. Dan terima kasih untuk para teman-teman pundit untuk hari ini. Terima kasih Mas Paundra, Mas Ricky, Mas Andar. Terima kasih. Kita akhiri boleh? Iya. Fino alla fine. Forza Juve! Juve! Menang.